Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nih, sebelum kita mulai pembahasannya, kita kenalan dulu sama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Bema yang Sadawibowo dengan NIM D03200016. Lalu yang kedua ada Fitriana Widati dengan NIM D03200038. Yang ketiga ada Mei Angel Enggaring Tias Mustika Duta dengan NIM D03200054. Dan yang terakhir ada Nita Andrianti dengan NIM D03200096. Pada video kali ini kami bakal bahas tentang sistem medis dalam sosiologi kesehatan. Gimana? Kalian masih bingung ya? Kok bisa sih sistem medis itu dibahas dalam sosiologi kesehatan? Langsung aja nih kita ke pembahasannya. Dalam video kali ini ada 4 pokok bahasan yang bakal kita jelasin nih. Pertama ada apa itu sistem medis, lalu apa itu etnomedis. Yang ketiga, sistem medis rasional empiris dan sistem medis keagamaan. Serta yang terakhir mengenai unsur pembeda dan multikulturalisme. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem medis. Nah, sistem medis adalah sebagai suatu susunan kompleks dari berbagai komponen atau unit yang teratur dan saling berkaitan untuk pelayanan medis, yang disusun dalam perencanaan dengan metode dan alat untuk mencapai tujuan memberikan pelayanan medis bagi masyarakat. Nah, di dalam sistem medis menggunakan 3 aspek untuk mengetahui perbedaan dari sistem medis. Apa sih 3 aspek itu? Oke, langsung ya kita jawab. Yang pertama ada aspek ontologis untuk melihat pengertian penyakit. Yang kedua ada aspek epistemologis untuk melihat dari aspek teknik mendapatkan ilmu medis tersebut. Dan yang terakhir ada aspek aksiologis khususnya pada peran sistem medis dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada etnomedis. Nah, etnomedis sendiri ini merupakan metode pengobatan yang merujuk pada kelompok masyarakat tertentu yang berbasis kebudayaan. Dalam sistem etnomedis, penyakit diartikan sebagai suatu gangguan hidup yang dapat disebabkan oleh kesalahan dalam memilih makanan yang dikonsumsi, kesalahan dalam tingkah laku, maupun adanya gangguan dari makhluk supranatural. Pada pembahasan ketiga, ada sistem medis rasional empiris dan sistem medis keagamaan. Dalam sistem medis, terutama rasional empiris, perlu diketahui bahwa sakit dan sumber penyakit adalah hal yang masuk akal atau rasional dan empiris karena hal tersebut dapat diamati. Sistem medis keagamaan sendiri bersumber pada ajaran agama yang berasal dari kitab suci atau disebut prophetic medicine, dan juga sistem medis yang bersumber dari agama yang bukan revelation atau ilmu wahyu dan disebut dengan religio medicine. Nah, yang terakhir pada pembahasan kita kali ini terkait unsur pembeda dan multikulturalisme pada sistem medis. Aspek pembeda yang pertama terkait sifat keilmuan, di mana pada sistem medis modern bersifat empiris, dipelajari dan adanya sertifikasi formal. Sedangkan pada sistem tradisional hal tersebut masih bersifat spiritual, magic, dan diperoleh melalui pewarisan dan pelatihan hanya sebagai pengakuan saja. Lalu terkait teknologi yang digunakan pada sistem medis sudah maju dan cenderung modern daripada yang tradisional. Sedangkan yang tradisional sendiri masih menggunakan peralatan dan teknologi yang sederhana. Lalu terkait pada sifat praktik atau perilaku, pada sistem medis modern dikenal dengan adanya spesialisasi, dan yang tradisional hanya dengan istilah baur atau seorang pelaku yang bisa mengobati banyak hal dan penyakit. Oke, langsung aja pada penutup materi pada hari ini. Sistem medis dalam sosiologi kesehatan diartikan sebagai suatu susunan kompleks, sebagai unsur yang teratur dan berkaitan, serta disusun dalam suatu metode dan alat untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
Terdapat beberapa macam sistem medis. Yang pertama ada sistem etnomedis, yang kedua sistem medis rasional empiris, yang ketiga ada sistem medis keagamaan, serta tidak boleh lupa yakni adanya unsur pembeda dalam sistem medis modern dan tradisional dapat dilihat berdasarkan aspek sifat, keilmuan, teknologi, dan sifat praktik atau perilaku. Kesehatan dalam praktiknya terdapat multikulturalisme yang dapat dilihat dari adanya perbedaan stratifikasi dalam peranata kesehatan maupun lembaga layanan pengobatan. Selain itu, perilaku pencegahan penyakit antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya pun memiliki perbedaan yang didasarkan atas kepercayaan pada budaya-budaya yang dianut oleh masing-masing daerah. Gimana? Udah pada tahu kan kenapa sistem medis dibahas dalam sosiologi kesehatan? Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Bila ada salah kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 5, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See you!